Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Waktu saya kuliah dulu, saya itu dapat yang namanya SP. Tahu SP ya? Surat peringatan. Ya. Kalau orang kuliah itu punya SP itu maksimal 3, kalau 3 itu udah drop out. Nah, saya sudah mendapatkan SP1 waktu kuliah, surat peringatan. Nah, tapi memang sih saya waktu kuliah itu bandel lah. Maksudnya nanti kalau saudara-saudara dengar dari siapa gitu ya, teman-teman saya bilang kalau saya bandel, iya gitu, bener. Dan itu ya sudah mengalami perubahan-perubahan lah. Nah, cuman maksud saya adalah waktu yang SP itu kejadian tidak ujuk-ujuk gitu, bukan tiba-tiba. Tetapi ternyata setelah saya cari tahu, setelah saya kulik gitu ya, ada satu orang teman saya yang memang apa namanya ya, kalau kita bilang tuh cepu gitu ya, tukang ngadu. Ya. Nah, jadi ternyata dia itu ada beberapa hal yang tidak dia sukai terhadap saya, dan kemudian dia mencari-cari alasan. Dia bawa ke dosen, ya, dia bawa ke dekanat. Akhirnya sampai alasan itu yang menurut saya kurang masuk akal itu dijadikan dasar untuk saya diberikan SP. Ya, SP itu nggak sembarangan, saudara-saudara. SP itu nyampe di orang tua, nyampe di gereja saya GKI Pamulang, nyampe ke sinode. Jadi semua tuh tahu tuh pada saat itu saya dapat SP, ngeri banget ya. Nah, sampai dengan saya lulus kuliah, itu saya tidak pernah lupa dan saya tidak pernah bisa yang namanya memaafkan teman saya yang ini. Dia sudah cepu, dia sudah mencari berbagai macam cara. Sebetulnya masalahnya itu sepele, ya. Katanya itu pertama mungkin karena saya dari Jakarta, dia itu tidak terbiasa dengan panggilan gua lu, ya. Menurut dia itu sangat kasar, ya, karena terbiasa dengan aku, kamu, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, katanya mulut saya ini suka ceplas-ceplos kan, dan dia merasa terlebih dahulu tersakiti oleh perkataan saya. Ya oke lah, itu saya bisa terima. Cuma maksudnya kan caranya harusnya tidak seperti itu, ya, bisa diomongkan dengan saya. Nah, sampai lulus itu tidak pernah ada obrolan, tidak ada pernah seperti apa gitu, dan akhirnya angkatan saya kuliah itu terpecah belah. Kami itu saya prediksi tidak akan pernah mungkin melakukan yang namanya reuni, karena ketika di pertengahan perkuliahan itu terpecah-pecah, geng-gengan, satu antar geng itu berantem gitu ya, ribut, ya biasa anak sekolah gitu lah, anak kuliah. Ya jadi kami deketnya cuman yang sama gerejanya aja. Saya deket sama yang sama-sama GKI, yang GKJ sama GKJ, yang GPIB sama GPIB. Ya. Pun juga karena kepotong Covid ya, jadi tidak ada waktu untuk rekonsiliasi. Berantem, tahu-tahu habis itu udah pisah karena udah lulus masing-masing. Nah, saudara-saudara kan gitu ya, kalau dalam merawat atau merasakan luka itu, kalau kita sakit hati sama seseorang, pasti kan rasanya susah banget untuk bisa memaafkan. Susah banget untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ya. Saya pun sampai dengan akhir-akhir masa perkuliahan itu tadi ya, masih ingat betul kejadiannya, maksudnya apa yang dia lakukan kepada saya, dan sampai dengan saat itu saya masih belum bisa untuk memaafkan gitu, masih ada rasa dendam gitu dalam hati saya, meskipun ya nggak kesampaian untuk membalasnya. Nah, mungkin saudara-saudara kita merasa seperti itu kadang-kadang. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita didiskriminasi atau dipersulit oleh orang lain, kita tidak mudah untuk mengampuni, tidak mudah untuk memaafkan, bahkan kadang-kadang kita malah memilih untuk membalaskan dendam kita. Ya. Karena itu sesuatu yang memang sulit. Balas dendam itu memang paling mudah. Ya. Ketika kita disakiti,
Kita mudah untuk menyakiti balik. Nah, padahal sebetulnya untuk kita bisa mengelola, untuk kita bisa merawat luka atau sakit hati yang kita miliki itu, kita sudah melihat banyak sekali contoh, khususnya di dalam Alkitab. Tadi yang kita baca di dalam Kejadian itu, kisah tentang Yusuf, ya, yang mampu untuk mengelola lukanya. Ya, bagaimana enggak? Yusuf itu disakiti oleh orang yang paling terdekat dengan dirinya, ya, keluarganya sendiri. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, jadi kan udah singkat cerita, saya yakin saudara-saudara tahu ceritanya lah ya. Ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta makanan, kita coba deh jadi Yusuf. Ya. Ini orang yang menyakiti hati kita atau melukai kita, mukanya kita hafal semua satu-satu, datang cukup-cukup kepada kita, ya, minta makanan, minta gandum. Apa respons kita? Pasti kan rasain lo, gitu kan? Siapa suruh dulu, karma, gitu ya. Nah, tapi Yusuf tidak melakukan apa yang seperti itu. Yusuf mampu untuk melihat karya Allah. Yusuf mampu untuk merasakan bahwa rancangan Allah itu lebih besar daripada luka yang dia alami. Ya, Yusuf meyakini bahwa dengan dia dibuang ke Mesir, dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia hidup di Mesir itu menjadi jalan untuk Allah tetap memelihara bangsa Israel yang saat itu kekurangan makanan. Ya. Yusuf yang adalah penguasa mampu untuk memberikan pasokan makanan kepada Israel. Nah, Yusuf itu mengalami pengkhianatan karena keluarganya. Saudara-saudara, kalau ingat ada satu sosok di Afrika Selatan itu namanya Nelson Mandela. Ya. Ini lucu ya. Ada satu fenomena namanya itu Mandela Effect. Jadi orang-orang, saya nggak tahu saudara-saudara ya, tapi di Amerika atau di Eropa itu taunya, ceritanya Nelson Mandela itu mati di penjara. Ya, itu banyak orang yang tahu seperti itu. Padahal tidak sebetulnya. Nelson Mandela itu kan di penjara karena dia pro kepada orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Pada saat itu Afrika Selatan dikuasai oleh orang-orang kulit putih, ya. Dan Nelson Mandela ini membawa pergerakan supaya orang-orang kulit hitam bisa menguasai daerah yang mereka miliki, atau setidaknya ada kesetaraan lah, jangan dibedakan. Makanya dia dipenjara, ya, dia dimasukkan ke dalam penjara oleh para pemerintah pada saat itu. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah momen ketika Nelson Mandela itu keluar dari penjara. Apa yang mau dia lakukan, gitu kan? Nah, menariknya saudara-saudara, setelah keluar dari penjara, apalagi kemudian Nelson Mandela terpilih jadi presiden Afrika Selatan. Ya, dia presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Justru Nelson Mandela itu tidak membalas dendamnya. Justru Nelson Mandela itu mengundang orang-orang yang telah melukainya, kepala penjara, para mantan lawan-lawan politiknya, semuanya itu diundang untuk bisa membangun masa depan bersama. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, luka dan sakit hati itu sebetulnya bisa kita kelola dengan baik. Ya. Yusuf mengalami luka karena pengkhianatan dari keluarganya. Kemudian perempuan Kanaan ini lagi bertemu dengan Yesus. Bahkan dia mungkin bisa merasa sakit hati dengan perkataan yang diberikan oleh Yesus. Bagaimana tidak, dia datang kepada orang, ya, yang dia sebut Tuhan, gitu ya. Disebut juga Yesus itu adalah anak Daud. Dia minta kasihanilah aku. Yesus tidak menjawab, tidak bergeming. Ya. Bahkan ketika akhirnya datang, Yesus malah mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena orang Kanaan pada saat itu tidak masuk dalam bagian bangsa Israel, gitu ya. Mereka justru adalah tuan rumah tadinya, ya. Kan Israel
bersama Musa keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu kan menghabisi banyak orang Kanaan itu ya. Nah, ini salah satu yang tertinggal atau salah satu yang masih hidup. Nah, jadi Yesus itu bahkan menolak untuk melayani atau tidak mau mendengar perempuan Kanaan ini pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan? Perempuan Kanaan ini tetap berusaha. Ya, dia tetap yakin, dia tetap percaya bahwa Yesuslah yang mampu untuk membawa pemulihan. Nah, hari ini kita diajarkan satu hal saja saudara, bahwa ketika luka itu diserahkan kepada Tuhan, maka luka itu malah bisa menjadi jalan untuk pemulihan, jalan untuk pelukan kasih, dan bahkan bisa menjadi jalan berkat bagi banyak orang yang bahkan sedang membawa lukanya masing-masing. Ya. Nah, gini ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita itu merasa menjadi orang yang paling tersakiti sedunia. Atau bahasanya itu kita playing victim. Kita merasa kita itu adalah korban. Kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya orang yang tersakiti. Tapi kita harus ingat ya, bahwa semua orang itu merasakan luka. Semua punya sakit hatinya masing-masing. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita kelola luka tersebut, kita kelola sakit hati yang kita rasakan. Karena kalau saudara-saudara lihat, kalau saudara-saudara boleh cek, orang-orang yang mungkin kita rasa hidupnya itu unik-unik gitu ya, mungkin dia kasar, mungkin dia perbuatannya tidak baik gitu ya, itu biasanya karena ada luka di dalam dirinya dan dia tidak menyadari atau dia memilih untuk menjauh dari luka itu, dipendam. Nah, jadi kita harus mulai untuk embrace itu apa ya, untuk menerima luka yang kita miliki dari kita kecil, remaja, pemuda sampai kita dewasa. Kita ingat-ingat ya, ada luka apa, ada rasa sakit apa yang pernah kita alami ya, sehingga luka itu tidak berakar di dalam diri kita, tetapi betul-betul bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita ya, dan kita serahkan juga kepada Tuhan. Karena kalau tidak dipelihara atau kalau tidak kita rawat luka itu, dia akan membekas di dalam hati kita maupun dalam tingkah laku kita ya. Luka yang dirawat itu kan nanti lama-lama bisa ketutup ya dengan kulit kita sendiri, tapi kalau tidak dirawat kan dia akan jadi bekas. Begitu juga dengan kita ya, saudara-saudara, bahwa orang yang terluka kita ini bisa jadi melukai orang lain. Bahkan kalau saya bilang hampir pastilah melukai orang lain. Maka kita harus terus untuk berusaha ya. Nah, kalau kita disakiti sama orang lain, kalau orang lain yang melukai hati kita, kembali ke yang pertama tadi, memang itu sulit ya untuk kita bisa langsung mengampuni, untuk kita bisa langsung memaafkan ya. Singkat cerita, ketika saya wisuda dulu, saya kirim chat gitu ya. Kami kan punya grup WhatsApp angkatan gitu. Isinya kami kan 55 orang satu angkatan. Setelah wisuda, selain daripada selamat dan sebagainya, saya kirim chat di grup itu. Saya bilang intinya ya, ini agak panjang tapi intinya saya bilang saya minta maaf atas segala sesuatu yang mungkin saya lakukan dan itu menyakiti hati kalian semua, saya bilang. Dan sampai sekarang chat itu tidak ada yang balas ya. Saya ya udah nggak apa-apa, yang penting saya udah minta maaf gitu saya pikir. Dan akhirnya saudara-saudara, ternyata muncul reuni-reuni yang tidak direncanakan. Kami kan biasa kalau lagi ada tahbisan pendeta, lagi ada acara apa, itu kan suka ketemu ya.
Terakhir waktu saya pulang ke Jakarta, ada teman saya tahbisan, wah ternyata datang juga nih geng yang ini. Terus habis itu kami kumpul lah di satu kafe, dan akhirnya ya saya sih biasa-biasa aja, dan kelihatan bahwa mereka yang akhirnya tidak enak untuk bisa berrelasi atau berkomunikasi dengan saya. Nah begitulah saudara-saudara, jadi dalam kehidupan ini memang rasanya susah untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, apalagi untuk kita minta maaf terhadap sesuatu yang mungkin kita rasa kita tidak salah. Tapi jangan berhenti di kata susah. Ya. Meskipun susah, meskipun kita belum bisa, yang Tuhan inginkan adalah kita terus berusaha, kita terus melakukan itu semua. Ya, meskipun penuh hambatan, meskipun penuh tantangan, kita tetap punya kesempatan untuk bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara ingatlah bahwa luka yang ada dalam diri kita itu tidak serta-merta mematikan kehidupan kita. Ya, jangan kita playing victim, jangan kita merasa menjadi orang yang paling tersakiti sedunia, tetapi ingatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk kita dipeluk oleh Tuhan dan menjadi giliran kita untuk merangkul setiap orang yang terluka di sekitar kita. Karena kalau saudara lihat dan saudara baca di Alkitab atau di kisah-kisah lain di dunia ini, tidak sedikit orang yang pernah terluka tapi malah bisa memulihkan luka orang lain. Oleh karena itu, sadarilah dan terus berjuanglah atas setiap rasa yang kita miliki. Amin. Tuhan memberkati.